Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B, EMA 1202. Kita masih di dalam bab baru yaitu vektor dan matriks. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang matriks. Mari kita mulai pembicaraan kita. Matriks itu didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang. Matriks biasa ditulis dan menggunakan huruf besar dengan cetak tebal. Contohnya adalah A seperti ini. Ini adalah matriks, oke ya, mempunyai bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang. Ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Biasanya seperti ini, kita sebut dulu berapa banyak baris dikali dan berapa banyak kolom. Sehingga ini adalah satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris, lima baris. Sehingga ini adalah 5 dikali dengan 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi ini biasa kita sebut sebagai matriks A adalah matriks dengan ukuran 5 kali 4, 5 baris dan 4 kolom. Elemen atau anggota sebuah matriks dinyatakan dengan huruf kecil. AIJ itu menyatakan komponen dari matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Pada baris ke I dan kolom ke J. Contohnya A23 itu baris kedua, kolom ketiga, yaitu adalah 6. Nah, ini ada beberapa jenis matriks yang diperkenalkan. Yang pertama adalah matriks persegi atau matriks bujur sangkar dengan banyaknya baris dan kolom adalah sama ya. Ini 2 kali 2. Ada juga matriks diagonal, itu AIJ-nya itu sebenarnya 0, artinya untuk yang di luar diagonal dia selalu 0, tapi untuk yang tidak di diagonalnya, untuk yang tidak di diagonalnya akan menjadi 0, untuk yang di diagonalnya ada yang tidak 0. Ada yang tidak 0. Maka kita sebut ini adalah matriks diagonal. Kalau matriks segitiga atas gimana? Jadi saya punya segitiga atasnya itu ada yang tidak 0. Ada yang tidak 0. Tapi di luar dari ini, di bawahnya itu semua harus 0. Gitu ya. Kita sebut jadi ini matriks segitiga atas. Nah, ada jenis-jenis matriks juga. Ini ada operasi matriks. Operasi matriks kalau saya punya A, maka A transpose itu mengubah dari baris menjadi kolom dan sebaliknya. Ini baris pertama menjadi kolom pertama. Kamu lihat ya. Baris kedua menjadi kolom kedua. Atau saya bisa melihat ini kolom pertama menjadi baris pertama. Kolom kedua menjadi terserah kamu mau melihatnya sebagai baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris, dan tentunya ukurannya akan berubah. Kalau tadi M kali N menjadi N kali M. Nah, vektor dapat ditulis sebagai ukuran matriks 1 kali N disebut vektor baris, N kali 1 disebut vektor kolom. Oke ya, biasanya vektor baris, vektor kolom, ya oke lah. Oke, vektor baris berarti satu baris, vektor kolom berarti satu kolom. Nah, ini ada beberapa operasi, yaitu operasi tambah dan perkalian dan skalar. Kalau operasi tambah, jadi saya tambahkan per komponen. Kalau perkalian dan skalar, saya kalikan dengan skalar per komponen. Dua buah matriks mungkin ini sebaiknya harus ini dulu ya. Dua buah matriks A dan B disebut sama jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I. Jadi untuk setiap komponennya, maka untuk setiap elemennya dia harus sama, elemen yang bersesuaian. Ini ada beberapa sifat, misalkan AB dua buah matriks dan alfa beta adalah bilangan real, maka ada plus B itu sama dengan B plus A. Ini komutatif, asosiatif, ada unsur identitas dari penjumlahan 0, ada unsur inverse terhadap penjumlahan, ya adalah minus A, ada sifat distributif terhadap vektornya, distributif terhadap skalarnya. Oke. Ini ada perkalian dua matriks. Ini hanya mengulang ya. Jadi kalau saya punya C, itu adalah A kali B. A-nya itu elemen-elemennya adalah AIJ. B-nya itu elemen-elemennya ada BIJ. Matriks berukuran M. C sebenarnya AB adalah matriks berukuran M kali N. Oke, berarti C-nya ya yang berukuran M kali N. Oke, jadi CIJ baris ke I kolom ke J itu hanya adalah ini. Oke ya. Susah kalau ngelihat seperti ini. Jadi ngelihatnya seperti ini aja. Saya mau melihat baris ke 1 kolom ke 1. Maka saya akan kalikan semua baris ke 1 dari matriks pertama dikalikan dengan kolom ke 1 dari baris kedua yang bersesuaian. 4 dikali 1 ditambah minus 3 dikali 2 ditambah 7 kali 6. Pak, saya mau mencari baris kedua kolom ke 1. Yang ini. Baris kedua kolom ke 1. Berarti saya harus mengalihkan baris kedua dengan kolom ke 1. Yang bersesuaian ya, min 2 kali 1 ditambah dengan 7 kali 2 ditambah 6 kali 6. Jadi saya hasilkan 48.
Begitu caranya. Tentunya untuk perkalian dua buah matriks persis seperti penjumlahan dua buah matriks tidak selalu terdefinisi, perkalian dua buah matriks juga tidak harus terdefinisi. Dalam hal misalkan saya punya ini 4 minus 3, 7, ini hanya 1, 2, 2, 5. Jadi saya punya 4 kali 1 minus 3 kali 2, loh 7 mau dikalikan dengan siapa? Akibatnya, kalau saya punya seperti ini, maka jumlah kolom di baris pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Oke ya, sehingga dia terdefinisi. Nah, ini jumlah kolom. Oke ya, dia sudah sebutkan. Secara umum A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya, mudahnya ya ini saja. Ini 2 kali 1, ini 2 kali 3, saya kalikan dengan matriks 1 kali 3. 3 kali 1. Kalau dibalik, ya nggak ada. Nggak terdefinisi. Jadi secara umum A kali B ya tidak sama dengan B kali A. A kali B malah bisa terdefinisi, B kali A bisa jadi tidak terdefinisi. Oke ya. Oke, nah ini ada beberapa matriks lagi. Matriks yang kita sebut matriks identitas, semua diagonal harus 1, yang lainnya harus 0. Misalkan A sebuah matriks, maka A kali I sama dengan I kali A. Jadi I ini berfungsi sebagai 1 pada bilangan real. 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2. Persis sama seperti di matriks satunya itu digantikan oleh matriks identitas. Jadi ini adalah sifat-sifat dari matriks. Kamu bisa melihat sendiri. Ini kuat itu maksudnya jarak ya. Ini jarak. Ini seharusnya backslash kuat. Notasi saja ya, oke lah. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke persamaan beda tapi sistem. Kalau kita lihat, kita ingat dulu konsentrasi. Konsentrasi obat CT plus 1 itu sama dengan ACT plus B. Nah, sekarang saya mau melihat persamaan bedanya bukan cuma satu, tapi bisa banyak persamaan beda, lebih dari satu. Itu yang kita sebut nanti sistem persamaan beda. Persis sama nanti kita bicara tentang persamaan diferensial dengan sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial artinya kamu punya beberapa persamaan diferensial. Sistem persamaan beda artinya kamu punya beberapa persamaan beda. Ini yang akan kita bahas dalam topik berikutnya. Terima kasih.